Perkenalkan, nama saya Devi Alvinza, 10 IPS 1, absen 6, tim oposisi. Bagi guru dan teman-teman, saya Jocelyn dari 10 IPS 1, tim F. Salam sejahtera, nama saya Stanley Jonathan dari 10 IPS 1. Ingin menyampaikan pengantar dan argumen tentang materi kami. Pengantar, kita ketahui bersama, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, HP seolah-olah menjadi kebutuhan primer di kalangan masyarakat, termasuk siswa sekolah. Di kalangan pelajar, handphone membawa dampak positif dan negatif. Namun, tak bisa diingkari bila HP lebih cenderung merugikan bila berada di tangan siswa. HP kini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, fitur-fitur canggih yang semakin up to date dan membuat banyak hal dapat dilakukan dengan HP. Mulai banyak siswa sekolah menggunakan HP untuk memproses web-web yang tidak wajar. Selain itu, HP juga digunakan sebagai ajang mencontek paling canggih saat ini. Dan mari kita akui bersama bahwa kita pun terkadang turut berpartisipasi. Oleh karena itu, dampak negatif seperti inilah yang dapat dihindari. Kita dapat menggunakan fitur-fitur untuk menunjang proses belajar. Contohnya saat ada diskusi kelompok belajar, siswa dapat mencari referensi dengan berbasis melalui HP. Tentu hal ini semakin memudahkan bagi siswa-siswa dalam belajar. Namun, kebiasaan baru ini sepertinya mulai membuahkan hasil yang baik. Argumen. Baru-baru ini, sekolah SMP Gembala Baik Pontianak melakukan razia tersebut tentang peraturan yang ada di sekolah. Salah satunya razia atribut sekolah, perlengkapan sekolah yang di bawah, dan yang lainnya yang sering dilanggar oleh siswa-siswa, seperti membawa barang-barang yang tidak berguna dan dilarang, yaitu handphone, dan menggunakan lokasi kelas, rok di atas lutut, dan lainnya. Dan yang paling mengganggu adalah handphone. Siswa-siswa kadang menggunakan HP tidak sesuai dengan yang diinginkan, seperti foto dan kelas dan lainnya. Padahal handphone itu tidak dibolehkan digunakan saat pembelajaran di sekolah berlangsung. Melanjutkan argumen dari Jocelyn tadi, efek-efek negatif untuk membawa HP di sekolah itu sebenarnya banyak, tapi saya akan cuma bahas 4. Yang pertama itu konsentrasi siswa pasti akan terganggu. Yang contohnya, mereka akan fokus dalam waktu istirahat daripada fokus dalam pelajaran karena mereka ingin bermain HP. Seperti itu. Dan juga waktu saat istirahat mereka, contohnya mereka bermain game. Dan saat mereka bermain game, setelah mereka bermain game dan setelah istirahatnya selesai, mereka kemungkinan akan masih berpikir tentang game itu. Dan yang kedua itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Contohnya mereka memamerkan ponsel mereka. Contohnya siswa yang pertama itu menggunakan iPhone, yang siswa kedua itu menggunakan Oppo, Vivo atau Xiaomi. Dan yang menggunakan Apple itu memamerkan, dan mungkin yang menggunakan HP Xiaomi itu akan tersindir sedikit. Dan mereka tidak ingin kalah, dan akhirnya ya gitu kan. Yang ketiga itu kesenjangan antara para siswa. Semua siswa itu tidak mungkin bisa membeli ponsel yang mahal
atau yang dalam standar orang gitu, mungkin mereka masih bisa menggunakan HP dari 2016 atau 2017 dan mereka bisa dibandingkan dengan orang yang menggunakan HP yang terbaru atau yang paling bagus saat tahun itu. Dan itu munculnya lah kesenjangan antara siswa. Yang keempat itu menyebarkan situs-situs yang kurang baik. Contohnya ya yang hal-hal begitulah. Dan juga situs hoax seperti berita-berita yang palsu atau mungkin iklan-iklan yang memberi hoax juga. Dan seusia anak SMA itu biasanya mulai muncul lah ketertarikan dalam hal-hal yang begitu, dan mungkin ada beberapa yang masih tidak mengetahui tentang hoax-hoax yang sudah sering di luar sana. Dan juga mungkin bisa juga kecanduan dalam HP dengan waktu menggunakan ponselnya ditambahkan saat di sekolah. Juga ada resiko-resiko seperti saat kita ke kantin atau dipanggil guru itu HP kita dapat dicuri, dan tanpa sepengetahuan kita mungkin teman kita ingin meminjam, dan akhirnya mereka terlalu ceroboh dan hilang atau gimana. Dan juga ada alternatif seperti sekolah dapat menyediakan tempat telepon umum untuk sekolah. Jadi contohnya tiba-tiba sekolah memberi siswa tiba-tiba pulang lebih awal daripada yang biasa, dan daripada menunggu orang tua 1 jam, 2 jam atau 3 jam, itu kita dapat menggunakan telepon umum untuk menelpon orang tua kita. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut dikarenakan alasan pertama. Coba Anda bayangkan ketika para pelajar atau peserta didik sedang serius berkonsentrasi dalam pembelajaran. Tiba-tiba dering handphone berbunyi. Seketika konsentrasi kelas tertuju pada sumber suara itu, akibatnya buyarlah konsentrasi belajar siswa tersebut. Alasan kedua, para peserta didik yang notabene adalah masih berusia anak-anak dan remaja berkecenderungan suka bermain. Setiap handphone dilengkapi dengan fitur-fitur permainan atau game. Dengan demikian, kecenderungan bermain mereka boleh jadi akan dilakukan juga di dalam kelas, tak kala pembelajaran sedang berlangsung. Alasan lainnya, jika peserta didik dikenankan membawa handphone, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan persaingan bagus-bagusan atau mahal-mahalan harga alat komunikasi tersebut. Dan masih banyak alasan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu yang pertama itu alasan mengapa membawa HP jam sekolah itu harusnya dilarang itu karena tidak semua SMA memiliki pemikiran yang sama, tidak memiliki pemikiran yang positif, dan menggunakan ponsel mereka tidak sama dalam memikir untuk mencari ilmu pengetahuan dari HP yang tidak bisa ditemukan di buku sekolah atau di perpustakaan. Dan yang seperti saya tadi bilang sebagai pembicara kedua itu dapat mengganggu konsentrasi siswa, dapat mengubah tujuan utama siswa datang ke sekolah juga, dan menimbulkan kesenjangan, menimbulkan persaingan, menimbulkan penyebaran situs-situs yang kurang baik, dan juga mereka akan bermain game dalam istirahat mereka, daripada mereka fokus dalam pelajaran mereka di istirahat, malah mereka
menjauh dari pembelajaran dan malah bermain game, karena anak-anak SMA itu juga masih mau senang-senang lah. Dan juga terdapat resiko-resiko seperti HP kita dapat hilang atau dicuri saat mungkin kita lagi dalam pergi ke kantin, atau dipanggil guru, dan tiba-tiba ada yang mengambil HP kita dari tas kita. Dan juga ada alternatif seperti sekolah menyediakan telepon umum. Sekian argumen kami terhadap mosi hak siswa di tingkat SMA diperbolehkan membawa telepon genggam di sekolah sebagai oposisi.